Sebuah ambulans dari RSUD Kajen Pekalongan baru saja tiba di rumah duka. Keluarga sudah siap menyambut jenazah korban kecelakaan, tapi saat peti dibuka, tidak ada jenazah di dalamnya. Dan yang lebih aneh, rumah sakit bilang jenazah itu belum pernah dimasukkan ke ambulans. Hujan turun deras malam itu. Pukul sudah lewat jam 12 ketika ruang parkir belakang RSUD Kajen Pekalongan nyaris sepi total. Hanya suara tetes air dari atap seng dan sirine jauh entah di mana yang terdengar samar. Di sudut garasi, Rasman, sopir ambulans paling senior di rumah sakit itu, sedang menyalakan sebatang rokok sambil duduk di kap mobilnya. Udara dingin menusuk tulang, tapi matanya tetap awas. "Ras, tugas lagi." Jenazah korban kecelakaan dari ruang forensik dikirim ke Wiradesa. Suara satpam jaga, Pak Suroto, memecah hening. Rasman mengangguk santai. "Sendirian lagi?" tanyanya. "Seperti biasa. Kau paling berani. Perawat tadi juga bilang, yang lain gak ada yang mau jalan jam segini." Ia terkekeh kecil. Namanya juga kerja malam. Kalau takut sama yang udah mati, gimana mau nolong yang masih hidup? Beberapa menit kemudian, pintu belakang ambulans terbuka. Seorang perawat muda bersama satpam memasukkan peti kayu yang ditutupi kain putih. Korban kecelakaan di bypass Kajen. Kasihan, perempuan, umur baru 23. Ucap perawat itu pelan. Rasman cuma mengangguk. Matanya memperhatikan kain kafan yang sedikit basah oleh hujan. Lalu menutup pintu dengan bunyi logam berat. Sirin merah di atap berpendar lembut, menciptakan bayangan bergerak di dinding garasi. Ia menyalakan mesin, berdoa singkat, lalu berangkat perlahan melewati jalan sepi menuju arah Wiradesa. Jalanan licin, lampu jalan sebagian mati, hanya suara wiper dan gemuruh hujan yang menemani. Rasman sudah hafal jalur itu. Tapi entah kenapa, malam itu udara di dalam kabin terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menurunkan sedikit kaca jendela, berharap uap di kaca depan hilang. Tapi yang masuk malah aroma aneh, seperti bau bunga melati bercampur karat besi. Ia memicingkan mata. "Wah, ini mah udah mulai nih," gumamnya. Ia tahu bau itu bukan dari AC, bukan dari karpet. Itu bau yang kadang muncul kalau ada penumpang tambahan ikut di belakang. Benar saja, tak lama kemudian dari arah kabin belakang terdengar ketukan pelan di dinding logam. Tok, tok, tok. Pelan, tapi jelas. Rasman tidak panik. Ia sudah terlalu sering mengalami hal semacam itu. "Kalau mau ngomong, ngomong aja mbak. Jangan ketok-ketok gitu," katanya setengah bercanda sambil tetap fokus ke jalan. Sunyi sesaat. Lalu suara perempuan pelan terdengar, seperti dari balik pintu. "Mas, aku tadi belum sempat minta maaf sama ibu." Rasman menatap kaca spion tengah. Ia tidak melihat siapapun, tapi bayangan samar seperti ada sosok duduk di ujung tandu, rambut panjang basah menutupi sebagian wajah. "Jangan dipikirin terus mbak, tugas saya cuman nganter. Kalau mau cerita, silakan. Biar enteng jalannya," ucap Rasman tenang. Suaranya stabil, tapi di dalam dada, jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. "Aku gak sengaja mas. Waktu itu aku naik motor sama suamiku. Aku jatuh, kepalaku terbentur pembatas jalan. Aku masih dengar orang teriak, tapi gelap semua." "Aku belum siap mas, aku baru hamil 2 bulan. Suara itu terdengar serak, diselingi isakan tertahan. Rasman menggigit bibir, menatap jalan lurus tanpa menoleh. Ia tahu kalau menoleh terlalu lama, bisa-bisa arwah itu ikut menatap balik. "Astagfirullah, sabar ya mbak. Semua udah kehendak Gusti Allah," ujarnya pelan. Beberapa detik sunyi. Lalu tiba-tiba suhu di dalam mobil turun drastis. Kaca spion mendadak berembun
dan di permukaannya terlihat tulisan kabur dari uap air. "Aku mau pulang." Rasman menarik napas dalam-dalam, menyalakan doa dalam hati, dan tanpa sadar memutar volume radio lebih keras. Tapi suara azan subuh dari stasiun lokal malah terdengar lebih menakutkan malam itu. Menjelang pukul 2, ia sampai di jalan masuk menuju rumah duka. Beberapa lampu rumah masih menyala. Beberapa orang menunggu di teras dengan payung. Begitu ambulans berhenti, keluarga korban segera menghampiri. Tangisan langsung pecah. "Mas, sini tolong bantu turunkan jenazahnya," pinta salah satu pria paruh baya. Rasman membuka pintu belakang dan tubuhnya langsung membeku. Peti kayu itu kosong. Ia menatap lantai ambulans, bersih, kering, tak ada bekas apapun. Perasaannya campur aduk. Padahal jelas, tadi ia lihat perawat dan satpam mengangkat peti itu masuk. Salah satu keluarga perempuan menjerit, "Loh, Mas, jenazahnya mana?" Rasman mundur satu langkah, menatap mereka satu persatu. Saya nggak tahu, Pak. Tadi waktu berangkat ada, sumpah," katanya terbata. Tangis berubah jadi panik. Beberapa warga mulai berkerumun. Rasman buru-buru mengeluarkan ponsel, menelpon RSUD Kajen. Suara operator forensik di seberang terdengar gugup. "Mas Rasman, jenazah belum diangkat, Mas. Masih di kamar mayat. Tadi kami kira sudah kau ambil." Rasman menatap kosong ke jalan, lalu menutup telepon pelan-pelan. Di balik hujan yang belum reda, angin malam bertiup dingin sekali. Ia menatap kabin belakang yang kosong, lalu bergumam, "Kalau begitu, yang tadi sama aku di jalan, siapa?" Keluarga hanya bisa saling pandang. Sebagian berdoa, sebagian menatap ambulans itu dengan wajah pucat. Rasman menyalakan mesin lagi. "Saya balik ke RS sekarang, Pak. Mungkin dia belum siap pulang." Ambulans perlahan menjauh, meninggalkan rumah duka yang masih basah oleh hujan. Sirinenya tidak berbunyi, tapi dari kaca belakang yang berembun, samar-samar muncul tulisan jari seseorang dari dalam. "Terima kasih sudah nganter, Mas." Lampu belakang menyala sebentar, lalu padam. Gelap. Dan malam itu, jalanan Wiradesa kembali sunyi, seolah tak pernah ada ambulans melintas. Hujan masih turun deras saat Rasman memutar setir ambulans kembali ke arah RSUD Kajen, Pekalongan. Wiper terus berayun cepat, tapi pandangannya tetap kabur. Di kursi kemudi, ia diam. Matanya kosong menatap lurus ke depan, sementara pikirannya penuh tanda tanya. Gimana bisa jenazah nggak ada? Gumamnya pelan. Ia bahkan sempat menoleh ke kursi penumpang belakang, hanya untuk memastikan kalau memang betul kosong. Tak ada peti, tak ada kain kafan, tak ada siapa-siapa. Namun, bau melati bercampur darah besi itu masih tercium samar. Dan di kaca belakang masih ada sisa embun berbentuk tulisan samar. "Terima kasih sudah nganter, Mas." Ia menelan ludah. "Astagfirullahalazim, ini nyata atau cuma capek?" Rasman menepuk-nepuk pipinya sendiri, berharap bisa kembali tenang. Jalan menuju rumah sakit umum daerah Kajen sepi sekali. Hujan membuat semua orang enggan keluar rumah. Di tikungan menuju jembatan Kali Seragi, mobil sempat oleng karena jalan licin. Dan tepat saat ia hendak menurunkan gigi, suara ketukan logam terdengar lagi dari belakang. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih cepat. Rasman spontan melihat kaca spion tengah. Kosong. Tapi tirai putih di belakang kursi tandu terlihat bergerak perlahan, seperti terhembus angin dari dalam, bukan dari ventilasi depan. "Ya Allah," gumamnya lirih. Ia memperlambat laju mobil, menatap sekitar. Gelap, tak ada rumah, tak ada kendaraan lain. Hanya suara air hujan dan detak jantungnya sendiri. Lalu tiba-tiba,
radio mobil menyala sendiri. Padahal tadi ia yakin sudah dimatikan. Suara statis samar, disusul gumaman lirih. Seperti seseorang bicara dengan nada bergetar. "Mas, aku belum siap. Jangan pulangin aku." Rasman langsung mematikan radio. Tapi suara itu belum hilang. Kini terdengar jelas dari belakang. Suara perempuan menangis, sesenggukan pelan. Tangannya gemetar memegang setir. Ia tahu siapa itu. Suara yang sama seperti di perjalanan tadi. "Kalau memang mau ikut, jangan ganggu saya, Mbak," katanya berusaha tenang. "Saya cuma sopir, biar saya antar nanti pas waktunya." Tapi tangisan itu berubah jadi tawa lirih, menakutkan, menggema di dalam kabin. "Mas, aku cuma mau pulang, tapi ibu gak mau nerima aku." Rasman mulai panik. Ia mematikan lampu kabin, tapi cahaya samar dari luar membuatnya bisa melihat bayangan duduk di kursi belakang. Rambut panjang basah, kain putih menempel di tubuh, dan perlahan kepala sosok itu menoleh ke arahnya. "Ya Allah, lindungi aku dari godaan setan." Ia menunduk, melafalkan ayat kursi berulang-ulang. Namun di tengah ayat, suara lain muncul, berat, serak, bukan suara perempuan tadi. "Rasman, jangan antar aku ke RS lagi." Kali ini suaranya datang dari kursi penumpang depan. Rasman spontan menoleh. Kursi kosong, tapi bekas air hujan menetes di jok, seperti baru saja seseorang duduk di sana. Tangan Rasman gemetar hebat. Ia injak gas dalam-dalam. Ambulans melaju kencang di jalan licin, menembus hujan deras. Tapi di kaca depan yang berembun, samar-samar muncul bayangan wajah perempuan dengan mata terbuka lebar, menatapnya tajam dari sisi kaca. "Pergi!" teriak Rasman spontan sambil mengusap kaca dengan tangannya. Bayangan itu hilang, tapi radio kembali menyala. Kali ini menyiarkan suara sirin ambulans sendiri, padahal sirinenya tidak dinyalakan. Setelah hampir 30 menit, akhirnya ia tiba di gerbang RSUD Kajen. Satpam jaga, Pak Suroto, yang tadi ikut memuat peti, langsung keluar dari pos. "Loh, kok balik lagi, Ras? Udah nganter jenazah?" "Belum, jenazahnya nggak ada, Pak," jawab Rasman dengan napas tersengal. Satpam itu menatapnya heran. "Hah? Maksudmu?" "Peti kosong, Pak. Saya nyampe rumah duka, dibuka, nggak ada siapa-siapa." Pak Suroto langsung pucat. "Astagfirullah. Tadi saya lihat jelas kok waktu perawat sama saya ngangkat peti itu masuk." Mereka berdua segera berlari ke arah kamar jenazah. Begitu pintu besi ruang pendingin dibuka, hawa dingin menyergap tajam. Lampu neon berkedip-kedip, dan di sudut ruangan, peti jenazah yang seharusnya sudah dibawa Rasman masih ada di sana. Kain kafannya kering, utuh, dan jenazah perempuan itu masih terbaring diam di dalamnya. Namun, yang membuat mereka berdua membeku adalah ekspresi wajah jenazah itu berubah. Mulutnya kini menyeringai, matanya sedikit terbuka, seolah sedang menatap Rasman yang berdiri di pintu. Pak Suroto terlonjak mundur. "Ya Allah, tadi waktu saya bantu bungkus, matanya merem." Rasman melangkah perlahan mendekat. Suara gemerisik dari pendingin terdengar, seperti napas panjang. Ia menatap jenazah itu dalam-dalam, dan di bibir pucatnya, samar-samar terlihat gerakan kecil, seperti berbisik pelan. "Aku udah pulang duluan, Mas." Darah Rasman serasa berhenti mengalir. Lampu neon di langit-langit mendadak padam seketika, menyisakan ruangan gelap gulita. Terdengar suara sesuatu jatuh dari langit-langit, diikuti langkah kaki pelan di belakangnya. Padahal tidak ada siapapun di sana. Rasman menoleh perlahan, tapi yang terlihat hanya bayangan perempuan basah kuyup berdiri di ujung lorong. Wajahnya menunduk, rambut panjang menutupi muka, dan tangan kirinya memegang helm pecah berlumur darah. Tanpa pikir panjang, Rasman berlari keluar kamar jenazah. Napasnya tersengal,
Langkahnya hampir terpeleset di lantai licin. Ia tak berhenti sampai mencapai parkiran. Namun ketika membuka pintu ambulans, bau melati kembali menyeruak. Di jok belakang tergeletak bunga 7 rupa yang belum pernah ia bawa sebelumnya. Ia gemetar menatap ke langit yang masih gelap. "Kalau kamu belum siap, jangan ikut aku lagi, Mbak," katanya parau. Lalu dari kaca spion, bayangan wajah perempuan itu muncul sekali lagi. Tersenyum, lalu perlahan menghilang bersama hembusan kabut dingin. Setelah kejadian di kamar jenazah, Rasman tidak langsung pulang. Ia duduk di dalam ambulans, menatap hujan yang mulai reda. Napasnya berat, jantungnya berdebar pelan tapi dalam. Jam di dashboard menunjukkan pukul 2.57 dini hari. Ia menyalakan sebatang rokok, tapi tangannya bergetar. Asapnya naik pelan ke atap mobil, membentuk pola samar seperti wajah seseorang yang menatap balik. Rasman buru-buru membuka kaca jendela. Angin dingin dari arah ruang forensik langsung menerpa. "Bismillah, tenang Ras, kau cuma lelah," bisiknya pada diri sendiri. Namun jauh di dalam hati, ia tahu apa yang ia lihat barusan bukan halusinasi. Ia terlalu sering berurusan dengan jenazah untuk tahu mana yang cuma kebetulan dan mana yang hidup kembali. Sekitar 15 menit kemudian, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu samping rumah sakit. Ternyata Pak Suroto, satpam yang tadi bersamanya, mendekat sambil membawa termos kopi. "Ras, minum dulu. Kau pucat banget," katanya. Rasman mengangguk. "Aku masih belum habis pikir, Pak. Tadi jenazahnya senyum, matanya kebuka, kayak hidup lagi." Satpam itu menelan ludah. "Aku juga lihat. Dan tadi, setelah kau keluar, aku dengar suara perempuan nyanyi dari dalam. Padahal lampu udah mati." "Nyanyi?" Rasman menatapnya. "Iya, lagu anak-anak Ras. Balonku ada 5. Pelan banget, kayak dari dalam freezer mayat." Keduanya diam beberapa detik. Angin meniup dedaunan di halaman belakang. Suara pintu besi yang belum ditutup sempurna berderit pelan. Cit, 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 seolah memanggil. Rasman akhirnya memutuskan untuk memastikan. "Pak, ayo kita cek lagi. Sekalian lihat kondisi ruang jenazah. Jangan-jangan ada tikus atau air bocor." Pak Suroto tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Baiklah, tapi jangan lama-lama." Ras mereka berdua berjalan pelan menembus lorong belakang. Lampu-lampu neon sebagian berkedip, sebagian mati total. Dinding bercat putih kini tampak kuning pudar, lembab, dan bau obat formalin menusuk hidung. Begitu sampai di depan kamar jenazah, Rasman mendorong pintu besi pelan-pelan. Engselnya berderit panjang. Suhu dingin langsung menyergap, menusuk kulit. Tapi sesuatu berbeda kali ini. Lampu di dalam menyala sendiri, padahal tadi padam. Dan di dalam ruangan itu tidak hanya satu peti. Ada 3 peti lainnya yang tersusun rapi, masing-masing dengan label. 1. Kecelakaan, lalu lintas, laki-laki, belum diketahui identitas. 2. Gantung diri, perempuan, RT 04/02, Kajen 3. Terbakar, korban kebakaran Pasar Wiradesa. Rasman menelan ludah. Bulu kuduknya meremang. Ketiganya tampak tenang, tapi hawa ruangan terasa berisi. Dan anehnya, peti pertama yang tadi berisi perempuan muda korban kecelakaan sekarang terbuka sedikit. Pak Suroto menyorot senter. "Ras, itu petinya kebuka ya?" "Iya, padahal tadi rapat banget." Mereka berdua mendekat perlahan. Begitu sampai di sisi peti, udara di ruangan seolah berhenti bergerak. Suara dengung lampu terdengar lebih keras. Dan ketika Rasman menatap ke dalam, tubuhnya langsung kaku. Jenazah itu kini memalingkan kepala ke arah mereka. Matanya terbuka setengah, mulutnya sedikit terbuka, seperti hendak bicara. "Mas," suara lirih keluar dari arah peti. Pak Suroto langsung mundur ketakutan.
"Rasman, ayo keluar, sekarang." Tapi Rasman justru mendekat. "Kau mau apa, Mbak?" Suaranya bergetar tapi tegas. "Aku belum siap, jangan tutup aku lagi." Begitu kata itu terdengar, lampu kamar jenazah langsung padam semua. Gelap total. Yang tersisa hanya senter Pak Suroto yang bergetar di tangannya. Dan di tengah kegelapan itu, terdengar suara bisikan banyak orang, berlapis-lapis, bercampur lirih, seperti ratusan suara dari arah peti-peti di sekitar mereka. "Kami belum siap. Pulangin aku. Panas, gelap. Mas, tolong." Suara itu semakin keras, semakin mendekat, membuat udara seperti bergetar. Senter Suroto bergetar, sinarnya menyapu seluruh ruangan, dan dalam sekejap, di setiap peti muncul wajah pucat jenazah. Matanya terbuka, semua menatap ke arah mereka berdua. Suroto menjerit, menjatuhkan senter, lalu lari terbirit-birit keluar ruangan. Tapi Rasman terpaku di tempat, matanya masih menatap peti pertama. Tangan jenazah perempuan itu kini bergerak pelan, mengangkat kain kafan yang menutupi dada, lalu menunjuk ke sesuatu di lantai. Rasman menunduk. Di lantai terlihat helm pecah yang sama, seperti yang ia lihat dalam bayangan di jalan tadi. Helm itu basah oleh darah kering, dan di kacanya tergores tulisan samar, "Aku tidak sendiri." Rasman tersentak mundur, hampir terjatuh. Ia meraba dinding, mencari saklar lampu. Begitu lampu menyala, semua peti sudah kembali tertutup rapat. Kamar jenazah tampak normal, dingin, sepi, dan tanpa suara. Hanya helm itu yang masih tergeletak di lantai, persis di tengah ruangan. Ia perlahan memungutnya, hendak meletakkan di meja. Tapi, begitu tangannya menyentuh helm itu, gelombang suara seperti jeritan pendek menembus kepalanya. "Aku belum mati." Rasman menjerit spontan, menjatuhkan helm. Napasnya memburu, dan sebelum ia sempat kabur, dari arah pintu terdengar langkah kaki tanpa alas, pelan, licin, menyentuh lantai basah. 1 langkah, 2 langkah, makin dekat. Ketika ia menoleh, di ambang pintu berdiri perempuan bergaun putih kotor, rambut panjang menutupi wajah, darah menetes dari pelipisnya. Ia tidak bicara, hanya menatap. Lalu dengan gerakan lambat, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke dada Rasman sendiri, dan berbisik, "Gantian kau yang nganter aku, Mas." Lampu ruangan meledak satu persatu, meninggalkan ruangan dalam gelap pekat. Hanya suara tawa lirih perempuan itu yang tersisa, menggema sampai jauh ke koridor rumah sakit. Pagi harinya, petugas kebersihan menemukan Rasman pingsan di depan kamar jenazah, menggenggam helm pecah, berlumuran darah. Dan anehnya, rekaman CCTV malam itu tidak menunjukkan siapapun masuk ruangan selain dirinya sendiri. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Rasman sadar. Ia terbangun di ruang perawatan IGD RSUD Kajen dengan infus di tangan dan bau obat menusuk hidung. Kepalanya berat, badannya lemas, seperti kehilangan tenaga. Begitu matanya terbuka, sosok Pak Suroto sudah berdiri di sisi ranjang, wajahnya pucat dan mata cekung. "Ras, kau sadar juga? Tadi kami nemuin kau pingsan di depan kamar jenazah," katanya pelan. Rasman menatapnya kosong. "Aku lihat dia, Pak." Perempuan itu. "Dia berdiri di depan pintu. Aku nggak salah lihat." Pak Suroto hanya mengangguk, tidak berani menatap langsung. "Aku tahu, Ras. Aku dengar juga suaranya. Tapi waktu aku lihat rekaman CCTV, nggak ada siapa-siapa di sana kecuali kau." Rasman terdiam. Hening. Hanya suara monitor infus yang berbunyi pelan. Dalam pikirannya, bayangan wajah pucat perempuan itu masih jelas. Rambut basah, darah di pelipis, dan suara lirihnya. "Gantian kau yang nganter aku, Mas." Siang itu, Rasman dipaksa istirahat oleh pihak rumah sakit. Tapi, menjelang sore, sebuah kabar membuat bulu kuduknya berdiri lagi.
Seorang perawat muda berlari ke ruang IGD dengan wajah panik. Pak, ambulans B9123KJ. Nyala sendiri di garasi. Mesin hidup, lampu sirine nyala, padahal kuncinya nggak ada. Rasman langsung bangkit dari ranjang, meskipun tubuhnya masih lemas. Apa kau bilang? Nyala sendiri, Pak. Mobilnya maju pelan keluar garasi. Tanpa pikir panjang, Rasman berlari ke area belakang rumah sakit. Suara sirin ambulans menggema di antara tembok bangunan tua. Ketika ia sampai di sana, benar saja, ambulans putih yang biasa ia bawa bergerak pelan keluar garasi tanpa sopir. Lampu merah di atapnya berputar, menembus kabut tipis sore itu. Rasman berhenti beberapa meter di depannya. Kaca depannya gelap, tapi di baliknya ada bayangan seseorang duduk di kursi kemudi. Rambut panjang, kepala sedikit miring. Ya Allah, bukan dia lagi. Pak Suroto datang berlari di belakang. Ras, jangan dekat-dekat. Tapi ambulans itu malah menyala klakson panjang, seolah memberi isyarat. Lalu tiba-tiba, ia melaju cepat ke arah gerbang rumah sakit, menabrak pagar setengah terbuka, dan menghilang di jalan utama Kajen menuju arah Wiradesa, rute yang sama saat Rasman mengantar jenazah malam itu. Suasana rumah sakit langsung kacau. Beberapa petugas mencoba menghubungi polisi, tapi sinyal radio tiba-tiba terganggu. Rasman berdiri terpaku, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia balik. Dia benar-benar balik ke sana. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil jaketnya, meminjam motor satpam, dan mengejar arah ambulans itu. Langit sudah gelap, awan pekat menggantung, dan angin mulai bertiup kencang. Di sepanjang jalan bypass, lampu-lampu jalan berkedip aneh. Satu demi satu padam, begitu Rasman melewatinya. Hanya suara mesin motor dan hembusan angin yang menemani. Beberapa kilometer sebelum masuk Wiradesa, ia melihatnya. Ambulans itu berhenti di tengah jalan. Lampu hazardnya menyala pelan, pintu belakang terbuka sedikit, dan dari dalam, asap putih seperti kabut keluar perlahan. Rasman mematikan motor, berjalan hati-hati mendekat. Suara detak jantungnya terdengar sampai ke telinga. Udara di sekitar mobil itu dingin sekali, bahkan nafasnya membeku di udara. Begitu ia sampai di pintu belakang, pintu ambulans terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang. Dan di dalamnya, peti kayu yang seharusnya kosong kini ada lagi. Tertutup rapat, tapi dari dalamnya terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Rasman menahan napas. Mbak, tok, tok, tok. Kalau kau mau pulang, aku antar, tapi jangan ganggu lagi. Suaranya bergetar. Tiba-tiba dari dalam peti terdengar suara perempuan tertawa lirih. Mas, aku gak mau pulang sendirian. Dan dari kaca spion depan, pantulan menunjukkan dua sosok perempuan duduk di kursi penumpang depan. Rambut menutupi wajah, kepala sedikit miring, menatap Rasman dari balik kaca. Astagfirullahaladzim. Ia mundur, hampir terjatuh. Begitu ia hendak menutup pintu, peti itu bergerak sendiri, sedikit terbuka, menampakkan kain kafan putih yang basah oleh darah. Dari celah peti, tangan pucat keluar, memegang pergelangan tangan Rasman dengan kuat. Dingin, licin, tak mungkin tangan manusia hidup. Mas, kau udah janji nganter aku? Rasman menjerit, menarik tangannya sekuat tenaga dan mundur. Tapi tangan itu masih berusaha keluar, sampai akhirnya pintu ambulans menutup keras sendiri, Bam. Sirin menyala, dan mobil itu melaju sendiri lagi, menabrak motor Rasman, hampir menyeretnya, lalu terus ke arah jalan menuju rumah duka korban kecelakaan. Rasman berlari sekuat tenaga, mencoba mengejar dengan mobil polisi yang kebetulan lewat. Petugas yang ikut bersamanya sempat menatap heran melihat wajah pucat Rasman. Bapak siapa?
Sopir ambulans itu mobil rumah sakitku. Tapi, bukannya tadi katanya ambulans itu dikunci di garasi? Rasman tidak menjawab. Matanya hanya fokus pada lampu merah sirin di kejauhan yang makin lama makin redup, sampai akhirnya berhenti total di depan sebuah rumah sederhana. Rumah keluarga korban kecelakaan yang dulu ia antar. Mobil berhenti dengan mesin masih hidup. Lampu depan menyala, sirine berputar pelan. Tapi ketika mereka mendekat, tak ada siapapun di dalam. Hanya kursi sopir yang basah kuyup, seperti baru ditinggali seseorang. Dan di bagian belakang, di atas peti kayu, tergeletak helm pecah yang sama dengan tulisan di kacanya. "Terima kasih, sudah nganter, Mas." Polisi menatap Rasman bingung. "Pak, mobil ini siapa yang bawa tadi?" Rasman tak mampu bicara. Karena di spion tengah, ia masih melihat bayangan wajah perempuan duduk di kursi kemudi, tersenyum pucat, lalu menghilang perlahan ke udara. Keesokan paginya, ambulans itu ditemukan terparkir kembali di garasi RSUD Kajen dengan mesin dingin dan pintu terkunci rapat. Tidak ada jejak ban keluar dari gerbang, seolah mobil itu tak pernah meninggalkan rumah sakit. Tapi, kamera CCTV menunjukkan sesuatu yang membuat semua orang merinding. Pukul 23.47 malam sebelumnya, ambulans itu bergerak sendiri dari garasi, tanpa sopir, tanpa penumpang. Sudah 3 hari sejak kejadian malam itu, malam ketika ambulans RSUD Kajen bergerak sendiri dan berhenti di depan rumah keluarga korban. Tapi, meski waktu terus berjalan, Rasman tidak tenang. Tidurnya selalu terganggu oleh mimpi buruk yang sama. Suara sirin ambulans di kejauhan dan perempuan berambut panjang duduk di kursi penumpang depan, menatapnya lewat kaca spion dengan senyum kaku. Setiap kali terbangun, Rasman selalu mendengar suara mesin ambulans menyala sendiri di pikirannya. Ia pikir itu cuma efek trauma. Sampai malam keempat, sesuatu benar-benar terjadi. Sekitar pukul 00.35 dini hari, saat seluruh area RSUD Kajen sudah sepi, ponsel jadul di meja ruang sopir ambulans berdering. Nomor yang muncul di layar hanya angka 000, nomor tak dikenal. Awalnya, Rasman enggan menjawab, tapi dering itu tak berhenti. Sampai akhirnya, dengan tangan gemetar, ia menekan tombol hijau. "Halo, RSUD Kajen, bagian ambulans," ucapnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara napas berat dari seberang. Dan di sela napas itu, muncul suara perempuan bergetar, seperti berbicara dari dalam air. Lebih, "Mas, bisa jemput aku lagi? Aku belum sampai." Rasman membeku. "Siapa ini?" "Aku yang waktu itu Mas antar." "Aku ketinggalan." Seketika bulu kuduknya berdiri. Suara itu, suara yang sama dengan yang ia dengar di malam kecelakaan. Suara perempuan muda yang minta diantar pulang. Aku udah ngantar kamu ke rumah keluargamu, Mbak. Udah selesai," katanya pelan. "Belum, Mas. Aku belum sampai. Tolong, jemput aku di kamar jenazah." Lalu suara itu hilang. Tersisa hanya dengungan statis seperti siaran radio rusak. Rasman menatap layar ponselnya. Panggilan berakhir tepat pukul 00.44. Ia segera keluar dari ruang sopir dan berjalan ke arah kamar jenazah. Lorong rumah sakit tampak suram. Lampu sebagian mati. Hanya sinar redup dari ujung koridor yang memantulkan bayangan panjang di lantai. Udara di sana jauh lebih dingin dari biasanya. Sampai di depan ruang jenazah, pintunya sedikit terbuka. Lampu di dalam menyala, redup kekuningan. Ia mendorong pelan sambil memanggil, "Halo, siapa di dalam?" Tak ada jawaban, tapi tiba-tiba dari salah satu meja penyimpanan mayat di pojok ruangan terdengar suara ketukan pelan. "Tok, tok, tok." Rasman menelan ludah, mendekat perlahan.
Ketika ia sampai di depan lemari pendingin nomor 7, ketukan itu berhenti. Namun, dari ventilasinya keluar asap putih dingin dan bersamanya bau amis darah yang sangat menyengat. Ia membuka lemari itu sedikit. Kosong, hanya kain kafan putih di dalamnya. Tapi saat ia menunduk untuk menutup pintu, sebuah tangan pucat keluar dari dalam dan menyentuh pergelangan tangannya. "Mas, jemput aku?" "Ya." Rasman menjerit, menarik tangannya, lalu mundur hingga menabrak meja logam. Seketika, lampu ruangan padam. Hanya cahaya redup dari luar yang masuk lewat celah pintu. Dan di tengah ruangan gelap itu, bayangan perempuan mulai muncul perlahan, menatap Rasman dengan kepala sedikit miring. Rambutnya basah, darah menetes dari ujung bibir, matanya kosong, menatap lurus. "Mas, aku belum sampai rumah." Suara itu bergema, seolah berasal dari banyak arah sekaligus. Rasman berlari keluar ruangan, tapi pintu mendadak menutup keras dari belakang. Brak! Ia menabrak dinding, tubuhnya gemetar hebat. Ia menekan tombol pintu, tapi tidak bisa dibuka. Dari balik kaca kecil di pintu itu, sosok perempuan kini berdiri di baliknya, tersenyum perlahan sambil menempelkan tangannya ke kaca, seolah ingin keluar. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka sendiri. Lorong rumah sakit kini sepi total. Tapi di ujung koridor, Rasman melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Ambulans B9123KJ sudah terparkir di depan pintu ruang jenazah. Mesin menyala, sirin berkedip pelan, dan di kursi kemudi, seseorang sedang duduk. Rasman mendekat pelan. Sosok itu membalikan wajah dirinya sendiri. Matanya hitam kosong, kulitnya pucat seperti mayat. Senyumnya bengkok. "Kau lupa, Mas, giliranmu sekarang yang nganter aku." Rasman berteriak sekuat-kuatnya, tapi suara sirin menelan semuanya. Ambulans itu melaju ke depan, menabrak pintu kaca IGD, dan semua lampu rumah sakit langsung padam. Ketika petugas datang pagi harinya, kaca pintu IGD pecah berantakan. Di depan ruang jenazah, mereka menemukan bekas ban ambulans, tapi mobilnya tidak ada. Rasman juga menghilang tanpa jejak. CCTV hanya merekam sampai pukul 1.09, menunjukkan Rasman berdiri di depan ambulans, lalu lenyap begitu saja, seperti disapu kabut. Satu-satunya hal yang tersisa di lantai ruang sopir ambulans adalah ponsel Rasman dengan satu panggilan tak terjawab pukul 0.00, nomornya 000. Namun malam harinya, warga di sekitar RSUD Kajen mengaku melihat ambulans putih melaju pelan melewati jalan depan rumah sakit. Sirinenya menyala redup, tak sekeras biasanya. Dan di dalamnya, ada dua bayangan duduk di depan. Seorang sopir berpakaian rumah sakit dan seorang perempuan berambut panjang duduk di sampingnya. Keduanya tidak bergerak sama sekali. Hujan turun deras malam itu, mengguyur halaman RSUD Kajen hingga genangan air memantulkan lampu-lampu koridor rumah sakit. Petugas jaga malam duduk di ruang IGD, menatap layar CCTV yang buram. Sudah beberapa hari berlalu sejak Rasman menghilang bersama ambulans. Tapi anehnya, sirin ambulans itu masih sering terdengar setiap malam, meski semua kendaraan sudah terparkir di garasi. Beberapa perawat sempat bersumpah mendengar suara mesin ambulans menyala sendiri. Namun, setiap mereka keluar untuk memastikan mobil itu tak pernah ada. Sementara itu, di tempat lain, sekitar 3 km dari RSUD Kajen, di jalan sepi arah Wiradesa, lampu-lampu jalan bergetar di tengah kabut. Dari kejauhan, suara sirin lemah terdengar, seperti datang dari masa lalu. Ambulans putih itu melaju pelan, dengan plat B9123KJ, membelah kabut menuju arah timur. Di kursi kemudi duduk Rasman, masih memakai seragamnya yang sama seperti malam
ia hilang. Namun wajahnya kini tampak lelah, kulit pucat, dan mata cekung dalam seperti orang yang belum tidur berhari-hari. Tangannya menggenggam setir erat-erat. Dari kaca spion, terlihat bayangan perempuan duduk di belakang, mengenakan kain kafan putih, rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajah. Ia menatap keluar jendela, lalu berbisik pelan, "Mas, kita hampir sampai rumahku." "Ya," Rasman menelan ludah. "Mbak, waktu itu aku udah nganter kamu sampai rumah keluargamu, tapi kamu malah balik ke rumah sakit. Sekarang kamu mau kemana lagi?" Arwah itu perlahan menunduk, suaranya lirih, namun menusuk dada. "Aku mau pamit, Mas, tapi aku belum bisa kalau Mas belum tenang." "Aku? Maksudmu apa?" "Mas yang nganter aku waktu itu. Mas nyentuh tanganku waktu aku udah dingin. Itu bikin aku ikut sama Mas. Aku belum bisa jalan kalau Mas masih nyimpen rasa takut itu." Rasman membisu. Entah kenapa, dadanya terasa berat sekali. Ia teringat semua jenazah yang pernah ia antar, ratusan mungkin. Semua ia doakan, tapi tidak pernah ia takutkan. Hanya malam itu yang berbeda. Malam ketika arwah itu bicara padanya seperti manusia. Ambulans terus melaju di tengah kabut, melewati sawah luas yang sunyi. Jam di dashboard menunjukkan 1.14. Tiba-tiba, sinar lampu menyorot sebuah bayangan berdiri di tengah jalan. Rasman injak rem sekuatnya. CIITTT. Tapi mobil tak berhenti. Ban seperti kehilangan cengkeraman. Dan dalam sepersekian detik, ia sadar bayangan itu adalah dirinya sendiri. Sosok yang berdiri di tengah jalan itu mengenakan pakaian yang sama, wajah yang sama, tapi tanpa ekspresi. Ambulans menembus tubuh bayangan itu begitu saja. Rasman terengah-engah, menatap spion, dan di spion itu, sosok perempuan di belakang kini tersenyum. Wajahnya bersih tanpa darah, seolah sudah damai. "Mas, udah waktunya pulang." Rasman berhenti di pinggir jalan, menatap luar jendela. Kabut mulai menipis. Ia melihat sebuah rumah sederhana, tepat seperti rumah tempat ia pertama kali mengantar jenazah perempuan itu. Hanya kali ini, rumah itu gelap dan kosong. Perempuan itu membuka pintu belakang ambulans, turun perlahan tanpa suara. Langkahnya meninggalkan bekas air di jalan beraspal basah. Ia berdiri di depan rumah itu, lalu menoleh pada Rasman. Senyumnya lembut. "Terima kasih, Mas. Aku udah siap pulang sekarang." Rasman menunduk, air mata menetes tanpa ia sadari. Ketika ia mendongak kembali, sosok perempuan itu sudah hilang. Yang tersisa hanya aroma melati menyebar ke seluruh kabin ambulans, menenangkan sekaligus membuat bulu kuduk berdiri. Keesokan paginya, warga yang melintas di Jalan Wiradesa menemukan ambulans RSUD Kajen terparkir di pinggir sawah. Mesinnya mati, tapi lampu kabin masih menyala redup. Di dalamnya hanya ada Rasman, tertidur di kursi kemudi. Saat dibangunkan, ia langsung siuman dan menatap semua orang dengan wajah pucat. Sudah aku antar," katanya pelan. Dia udah pulang. Petugas rumah sakit datang menjemputnya. Mereka memeriksa ambulans itu dan menemukan sesuatu yang membuat semuanya terpaku. Di jok belakang ada jejak tangan kecil berlumur lumpur dan secarik kertas putih bertuliskan tulisan tangan halus. "Terima kasih sudah tidak takut padaku, Mas Rasman. Kalau semua sopir seberani Mas, mungkin kami arwah-arwah ini gak perlu menakuti siapapun." Tulisan itu masih basah, seolah baru saja ditulis. Sejak malam itu, Rasman berhenti bekerja sebagai sopir ambulans. Ia memilih jadi penjaga malam di rumah sakit, duduk di pos depan yang menghadap ke parkiran. Kadang, saat hujan turun dan angin berembus dari arah selatan, ia masih mendengar suara sirine samar dari kejauhan. Tapi ia tak takut lagi. Ia hanya menatap ke arah Jalan Wiradesa dan berbisik lirih, "Selamat jalan, Mbak.
jangan balik lagi ya. Namun warga Kajen tahu sesuatu yang lebih menyeramkan. Setiap malam Jumat Kliwon, sekitar pukul 1 malam, mereka sering melihat ambulans putih melintas perlahan di depan rumah sakit. Lampunya menyala lembut, tanpa suara sirin. Di dalamnya, 2 sosok duduk diam di depan. Seorang sopir berseragam RSUD Kajen dan perempuan berambut panjang tersenyum tenang. Dan setiap kali mobil itu lewat, bau melati menyebar di udara. Sejak malam itu, ambulans RSUD Kajen tak pernah benar-benar berhenti beroperasi. Kadang warga melihatnya melintas di jalan Wiradesa. Lampu sirinenya redup. Tanpa suara konon, setiap kali ambulans itu lewat, aroma melati akan memenuhi udara. Malam ini, mungkin giliran kamu yang mendengar sirinenya.